Dan tidak lama, ketukan 4 kali juga terdengar lagi. Aku panik. Aku mengambil Al-Quran di meja belajar sebelah ranjangku. Sejenak kemudian, gorden kamarku tersingkap dan seperti ada yang memainkannya. Setelah itu, terlihat pocong dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter. Tidak setinggi dengan yang aku lihat di dapur sebelah kulkas bekas itu. Kali ini tingginya hampir sama dengan manusia, dan kain pocongnya juga putih bersih. Sedangkan yang di kulkas itu lusuh dan kecoklatan. Aku tidak berani melihat muka pocong yang sudah masuk ke dalam kamarku. Aku semakin bergetar. Aku pun melantunkan ayat kursi dengan lirih dan bergetar sambil membuka Al-Quran di tanganku, membalik-balik halaman mencari surat Yasin. Karena hanya surat Yasin yang aku bisa membaca dengan baik. Pocong itu mendekat dan mendekatiku yang di atas ranjang. Karena tidak kunjung menghilang setelah aku baca ayat kursi itu, dengan sisa-sisa keberanian yang udah tinggal seupil, aku ajak itu pocong untuk membaca surat Yasin. Pocong itu pun mendekat dan posisi sekarang sudah di sebelah ranjang. Dan aku pun mulai membaca surat Yasin. Pocong itu masih bertengger di sebelah ranjangku. Dan entah aku sudah membaca sampai ayat keberapa, kulirik sebelah, pocong itu sudah menghilang. Kusudahi membaca Yasin itu, aku pun masuk ke dalam selimut dan tidur sampai pagi. Ada kejadian lain lagi setelah sekian beberapa minggu setelah pocong itu. Waktu itu aku sedang mengerjakan tugas kuliah dengan teman kampus di dalam kamarku. Waktu itu masih pukul 7 malam. Karena lapar, kami memutuskan untuk membeli makanan. Kita keluar kos untuk membeli capcay. Setelah itu balik ke kos, kami mulai makan dengan lanjut mengerjakan tugas kampus kami juga. Namun di tengah-tengah aku mengerjakan tugas itu, leherku tiba-tiba seperti ketindih sesuatu yang berat banget dan tidak bisa digerakkan untuk menoleh ke kanan dan kiri. Temanku yang posisinya di belakangku pun kaget. Dia masih makan capcay sambil terkejut dan menanyakan kenapa dengan leherku. Aneh banget dan berat banget, leher seperti salah urat. Karena masih belum beres, ini leher sampai 15 menitan. Aku pun menelpon mamaku agar dia menelpon mas iparku. Dan untuk mencarikan tukang pijat yang dekat dengan kosku, yang mana mas iparku itu tugas di Jember. Sedikit banyak dia tahulah daerah sini. Tidak lama kemudian aku pun dapat alamat tukang pijat yang dimaksud. Aku pun minta tolong teman kampusku itu untuk diantar ke rumah orang tukang pijat itu. Sepanjang jalan, motor temanku itu meraung-raung, seperti sedang dinaiki beban yang sangat berat. Di tengah perjalanan, kemudian dia berbisik padaku, apakah aku posisi sekarang naik berat badanku? Aku tidak menjawab. Dan aku mengintip dari belakang, memang kita sedang melaju dalam kecepatan, hanya 25-30 km per jam. Dan gear hanya bermain mentok di 1-2. Padahal jalanan yang kita lalui hanya jalan lurus yang datar. Wah, ada yang gak beres ini pikir. Aku mencoba membisikkan ke temanku atas ketidakberesan ini. Namun mulutku seperti ada tangan yang menutupku. Dan sepintas, kulihat di spion, tangan itu berbulu hitam lebat. Aku terdiam di atas boncengan motor yang hanya melaju 20 kilometeran di jalan raya. Aku menangis, dan di dalam hati aku bertanya, mau kamu apa sih? Di situ aku paham kalau leher yang tercekat ini adalah ulah genderuwo yang mengikutiku sejak di kamar. Sejenak aku berpikir seperti itu. Tidak lama motor temanku bisa melaju lebih kencang. Aku coba untuk menggerakkan leherku,
sudah bisa. Dan alhamdulillah, kami nggak jadi ke tukang pijat itu. Malah lari ke alun-alun Jember dan dilanjutkan menginap di rumah teman. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk pindah kos dan berharap tidak diganggu oleh makhluk halus lagi. Namun, itu cuma harapan. Karena setelah kejadian terakhir yang mana aku sampai ditempeli oleh Om Genderuwo, tidak lama setelahnya aku memutuskan pindah kos dari kosan pertamaku yang lumayan creepy itu. Aku memilih kos di jalan sebelah, hanya selisih sekitar 300 meter dari kosan awal. Bangunan kosnya terbuka membentuk huruf U, dengan halaman tengah yang difungsikan sebagai lapangan voli, musola, dan parkiran motor. Juga ada 2 pohon mangga dan 2 pohon rambutan di sisi halaman tengah ini. Di sebelah pintu gerbang kos ada pohon bunga gading yang cukup tinggi, melebihi atap musola kos. Kamar di kos ini cukup banyak. Kemungkinan ada sekitar 32 kamar dalam 2 lantai, dengan kamar mandi luar sebanyak 6. Ada kamar tidur dengan kamar mandi dalam, tapi hanya 3, dan semuanya sudah ada penghuninya. Aku memilih kamar di lantai 2, depan tangga, dan di sebelah terdapat space kosong yang dipergunakan teman kos untuk menaruh barang selayaknya gudang. Tidak berpintu dan terbuka menghadap ke area cuci baju. Area cuci baju ini terbuka tanpa atap. Dan di sebelahnya lagi ada 2 kamar mandi umum, yang salah satunya tanpa ada klosetnya. Di belakang kos ini ada setapak tanah kosong yang ditumbuhi pohon tinggi besar berbunga kuning yang memiliki buah seperti petai Cina. Pohon ini tinggi banget, melebihi lantai 3 kosan aku. Oh ya, aja, lantai 3 kosku itu hanya untuk area jemuran. Sekali lagi, posisi kamarku hampir mirip dengan posisi kamar di kosku yang kemarin, yang mana di depannya ini tangga dan ada kamar mandi umum juga. Bangunan depan kosku ini ada kosan cewek yang agak sepi dan temboknya berlubang. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang tinggal di sana. Sebelah kiriku kosan cowok yang ramai. Dan gang depan kosku ini semacam buntu. Jadi bangunan kosku ini bangunan terakhir di ujung gang. Namun ujung gang ini ada lorong yang hanya bisa dilalui 1 motor. Dan di belakang situ atau sebelah kiri kosku ada kosan cewek, yang mana kosan itu kosong, tidak ada yang menghuni sama sekali. Desas-desusnya ada beberapa mahasiswa yang kos di sana sering kesurupan, yang membuat semua penghuninya memutuskan untuk pindah. Selama pindah di kos ini, karena konsepnya terbuka, asik-asik aja stay di sana. Gak pernah ada gangguan, gak pernah merasa ada yang aneh, sampai suatu ketika. Malam itu aku baru balik dari rumah, dan kondisi kosan begitu sepi. Teman-teman di kos baru ini rata-rata balik ke kos di hari Senin pagi, karena mayoritas adalah mahasiswa dari kota sebelah, yang mana jarak tempuhnya hanya 45 menitan saja. Dalam deretan kamarku yang ada 6 kamar, hanya keisi kamar aku dan di ujung satunya. Aku cuma merasa sepi aja gitu. Gak aku pedulikan, aku masuk kamar untuk menaruh barang bawaanku. Lalu aku keluar kamar lagi ke kamar mandi, lalu balik masuk kamar lagi. Karena gabut, akhirnya aku putar tuh DVD bajakan film hantu. Seingatku itu filmnya Keramat. Nah, setelah kelar itu film, aura horor untuk pertama kalinya mulai berasa.